Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Perbanyak doa. Ada yang mencoba mengirim energi negatif untuk menghancurkanmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke. Langsung saja kita mulai. Nampaknya ada kekuatan yang tidak tampak dengan jelas oleh mata manusia, namun sangat terasa pengaruhnya, yang sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Kekuatan ini datang dengan cara yang begitu halus, begitu tersembunyi, hingga sering kali kita tidak menyadari bahwa kita sedang berada dalam pengaruhnya. Ia seakan berusaha untuk menggoyahkan kestabilan hidup yang sudah kamu bangun dengan begitu keras, begitu penuh perjuangan. Bisa jadi kekuatan ini datang dari sumber yang tidak terlihat secara langsung. Seperti energi negatif dari orang-orang yang merasa iri terhadap keberhasilanmu, terhadap kebahagiaan yang kamu nikmati, terhadap kedamaian yang ada dalam dirimu. Atau bisa juga berasal dari luar dirimu. Dari situasi sosial, politik, atau lingkungan yang sedang tidak mendukung perkembanganmu. Mungkin ada pihak-pihak yang merasa terancam dengan apa yang kamu capai, atau mungkin mereka merasa cemburu karena kamu terlihat lebih bahagia atau lebih sukses daripada mereka. Bisa juga ada orang-orang yang merasa bahwa keberadaanmu mengguncang ketenangan yang mereka bangun dalam hidup mereka. Sehingga mereka mencari cara untuk merusak kedamaian batinmu, untuk membuatmu merasa tidak nyaman, atau bahkan untuk memengaruhi perjalanan hidupmu agar berjalan ke arah yang tidak diinginkan. Bisa jadi mereka berusaha untuk membuatmu merasa lemah, untuk menanamkan rasa keraguan dalam dirimu, agar kamu mulai mempertanyakan setiap langkah yang telah kamu ambil dalam hidup. Mereka ingin melihatmu terjatuh, mereka ingin melihat kamu gagal. Mereka ingin melihatmu merasakan ketidakpastian yang mereka rasakan. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan bisa saja berusaha untuk memanipulasi orang lain di sekitarmu, agar mereka mulai meragukanmu, meragukan niat baikmu, meragukan kemampuanmu. Mereka mungkin mencoba menciptakan konflik di antara orang-orang yang kamu cintai, membuat hubunganmu dengan orang-orang terdekat menjadi tegang, atau bahkan mereka bisa saja berusaha merusak reputasimu dengan cara yang sangat halus dan sulit terdeteksi. Ketika energi negatif ini mulai merasuki hidupmu, kamu mungkin merasa seperti ada sesuatu yang aneh yang terjadi. Mungkin kamu merasa lebih lelah dari biasanya, mungkin juga kamu merasa tidak seimbang, atau bahkan mulai mengalami gangguan fisik atau mental yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Keadaan ini bisa terasa semakin membingungkan ketika kamu mulai mengalami perasaan gelisah yang datang tanpa alasan yang jelas. Atau ketika segala sesuatu yang sebelumnya berjalan dengan lancar, tiba-tiba mulai terasa begitu sulit. Mungkin ada masalah yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan, atau hal-hal yang seharusnya mudah dan sederhana menjadi jauh lebih rumit dan membebani pikiranmu. Kamu mungkin merasa tertekan, cemas, atau bahkan marah tanpa alasan yang jelas. Dan ini bisa mengganggu ketenanganmu, membuatmu meragukan kemampuanmu untuk terus maju. Mungkin kamu mulai merasa seperti segala sesuatu yang sudah kamu bangun dengan susah payah, segala pencapaian yang sudah kamu raih, mulai tergoyahkan oleh keadaan yang penuh ketegangan dan konflik internal. Namun, hal ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah salah satu bentuk dari energi negatif yang sedang berusaha mengganggu hidupmu. Energi ini bekerja dengan sangat halus dan seringkali tidak disadari, tetapi pengaruhnya bisa sangat besar, bahkan bisa mempengaruhi keputusan yang kamu ambil dan jalan yang kamu pilih dalam hidup. Tentu, tidak semua orang yang berada di sekitarmu memiliki niat jahat atau buruk terhadapmu. Namun kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa ada individu atau kelompok yang mungkin saja merasa terancam oleh keberhasilanmu, keberuntunganmu, atau bahkan kedamaian yang ada dalam hidupmu. Ada kalanya kita tidak dapat menghindari kenyataan bahwa ada orang-orang yang merasa bahwa hidup mereka kurang beruntung. Dan karena itu mereka berusaha merusak kebahagiaan orang lain sebagai bentuk pelampiasan. Mereka mungkin merasa bahwa jika mereka bisa mengganggu kestabilan hidupmu,
mereka akan merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri, atau mereka bisa merasa lebih unggul. Keinginan untuk merusak kebahagiaan orang lain ini mungkin datang dari rasa iri, cemburu, atau bahkan ketakutan akan kehilangan posisi atau kedudukan yang mereka anggap penting. Hal ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mungkin dalam bentuk kata-kata yang tidak baik, mungkin melalui tindakan yang tampak tidak signifikan tetapi sebenarnya sangat merusak, atau bahkan dengan cara yang lebih halus, seperti memanipulasi informasi atau berbicara buruk tentang dirimu di belakang. Saat kamu merasa terguncang oleh perasaan atau situasi yang tidak terkendali, itu adalah saat yang tepat untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam dan merenung. Jangan terburu-buru untuk merespons atau bereaksi terhadap situasi tersebut. Sebaliknya, ini adalah saatnya untuk lebih banyak berdoa, memperdalam hubunganmu dengan Tuhan, dan mencari perlindungan dalam kedamaian batin. Ketika kamu menghadapi tekanan atau gangguan yang datang dari luar, jangan biarkan itu merusak ketenangan pikiranmu. Ingatlah bahwa setiap tantangan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Jika kamu merasa ada kekuatan yang mencoba merusak hidupmu, kamu harus tetap tegar dan yakin bahwa kekuatan yang lebih besar selalu ada di sisimu, melindungimu dan membimbingmu. Dalam momen-momen seperti ini, doa adalah cara terbaik untuk memperkuat perlindungan dirimu. Ketika kamu berdoa, kamu mengundang energi positif untuk mengelilingi dirimu, melindungi hati dan pikiranmu dari pengaruh luar yang tidak baik. Tidak ada yang lebih kuat dari keyakinan yang tulus dalam Tuhan dan perlindungan yang diberikan oleh doa. Ini adalah waktu untuk memperkuat imunitas spiritualmu, menjaga agar dirimu tetap fokus pada tujuan yang lebih besar, dan tidak terjebak dalam permainan energi negatif yang mungkin coba dipaksakan oleh orang-orang di sekitarmu. Ingatlah bahwa energi yang datang dari luar tidak akan pernah bisa menyentuhmu jika kamu tetap berada dalam kedamaian batin dan tidak membiarkan mereka menguasai pikiran atau emosimu. Dalam menghadapi kekuatan negatif ini, kamu perlu lebih banyak waktu untuk bermeditasi, memusatkan pikiran pada tujuan yang lebih besar, dan terus melangkah dengan penuh keyakinan. Jangan pernah biarkan energi luar merusak ketenanganmu. Karena hanya dengan ketenangan itulah kamu bisa melihat dengan jelas langkah-langkah yang harus diambil untuk maju. Ketika kamu tetap teguh, berdoa, dan menjaga fokus pada tujuan, kekuatan negatif ini tidak akan bisa menggoyahkan tekadmu. Bahkan jika segala sesuatu terasa goyah, bahkan jika kamu merasa seperti segalanya runtuh, itu adalah waktu untuk meyakini bahwa apapun yang hilang dari hidupmu saat ini hanya akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar. Jika ada sesuatu yang hancur, itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Kadang-kadang, kita harus melepaskan sesuatu yang tidak lagi relevan atau bermanfaat dalam hidup kita untuk memberi ruang bagi hal-hal yang lebih besar dan lebih indah yang sedang menunggu untuk datang. Ini adalah proses pembersihan dan pembaruan, meskipun terasa sulit dan menyakitkan, namun sangat diperlukan untuk mempersiapkan kita menghadapi tantangan yang lebih besar dan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Tidak ada yang bisa menghancurkanmu kecuali jika kamu membiarkannya. Teruslah berdoa, teruslah menjaga pikiran dan hatimu tetap positif, dan jangan biarkan mereka yang berusaha merusak hidupmu meraih kemenangan. Kamu lebih kuat dari yang mereka kira, lebih bijaksana daripada yang mereka duga, dan lebih mampu daripada yang mereka inginkan. Jangan pernah merasa sendirian, karena ada kekuatan yang lebih besar yang selalu melindungimu, yang tidak akan membiarkanmu jatuh begitu saja. Tetaplah berada di jalan yang benar, tetaplah percaya pada diri sendiri, dan yakinlah bahwa pada akhirnya kebaikan akan selalu menang, dan kamu akan keluar lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku.
Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 5115 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.